Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada sore hari ini kita masuk lagi di materi kuliah kita, yaitu di mata kuliah pembimbing PAK, pertemuan yang keempat. Nah, di dalam pertemuan yang ketiga kita sudah mempelajari tentang subjek dan objek PAK. Nah, pada pertemuan kita yang keempat kita akan belajar secara khusus berkaitan dengan dasar teologis pendidikan agama Kristen. Nah, dasar teologis pendidikan agama Kristen adalah alasan Alkitabiah tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama Kristen yang ditinjau dari 3 perspektif, yaitu ditinjau dari tugas, proses, dan tujuan. Nah, kita masuk mulai dari tugas pendidikan agama Kristen. Nah, tugas PAK secara teologis adalah mengajar. Dasar teologis tersebut terdapat dalam amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi amanat dasar teologis mengajar di dalam pendidikan agama Kristen itu dilihat dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Kalau kita perhatikan perintah Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kita lihat, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah." Dengan kata lain, ada 3 hal yang harus dilakukan para murid, yaitu memberitakan Injil, membaptis, dan mengajar. Pendidikan agama Kristen secara teologis berhubungan dengan mengajar tentang pengajaran-pengajaran yang sudah diajarkan oleh Yesus. Ini tugas PAK, yaitu sebagai memberikan pengajaran tentang pendidikan agama Kristen. Bagian yang berikut yaitu proses, berkaitan dengan proses pendidikan agama Kristen secara teologis, yaitu proses pendidikan agama Kristen yaitu memuridkan. Definisi pendek PAK dapat disingkat dengan 1 kata, yaitu memuridkan. Rasul Paulus menekankan pentingnya pemuridan dalam pesannya kepada Timotius. Misalnya kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang kedua. "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dipercaya yaitu juga cakap mengajar orang lain." Ayat ini menekankan bahwa tujuan mengajar adalah agar dapat mengajar kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan pemuridan. Nah, bagian yang berikut di dalam dasar teologis pendidikan agama Kristen yaitu tujuan pendidikan agama Kristen. Nah, tujuan pendidikan agama Kristen yaitu murid dewasa. Tujuan PAK adalah mendewasakan murid Kristus. Nah, ini kita bisa melihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dikatakan, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus
bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan mengajar adalah menjadikan murid dewasa dan bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuan ini harus dicapai selama murid-murid Kristus masih hidup di dunia. Nah, ini yang menjadi dasar teologis pendidikan agama Kristen. Dilihat dari tugas Pak mengajar, dilihat dari proses Pak yaitu memuridkan, dan dilihat dari tujuan Pak yaitu kedewasaan di dalam diri murid Kristus atau orang-orang yang mendengarkan pengajaran Kristus. Kiranya materi yang singkat ini dapat memberikan pemahaman tentang makna teologis dari pendidikan agama Kristen atau dasar teologis pendidikan agama Kristen. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.